kita ke depan akan merekam hal-hal seperti begini, karena saya tidak mau ada hal-hal yang bahwa kita ada kong kali kong dan lain sebagainya. Kita mau transparan dan semua orang tahu. Urusan saya naikin atau tidak naikin itu urusan saya. Kita punya gubernur yang sangat aktif di media sosial, sangat aktif bekerja. Ya saya sih berharap, saya ini orang baru di DPRD provinsi ya. Saya sih berharap bahwa kita bisa menjadi mitra yang strategis juga bagi Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah, saya melihat Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini banyak hal sekarang ini yang sifatnya yang dianggap darurat, sehingga kalau mengambil jalur sistem birokrasi atau kebiasaan lama itu juga akan memperlambat tindakan-tindakan sementara situasi sudah dianggap darurat. Jadi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fata di channel Studi TV. Semoga kalian semua, para penonton Studi TV, dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, mari kita simak komentar dari pakar kebijakan publik dan juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga komentar atau tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan adanya Kang Deddy Mulyadi, kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang di situ semuanya hampir disorot dengan kamera dan dipublikasi sebagai bagian dari arsip kebijakan kegiatan keseharian Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Memang kita perhatikan seluruh kebijakan Kang Deddy Mulyadi menyangkut tentang bagaimana beliau turun ke tengah-tengah masyarakat, belusukan, menjumpai banyak masalah. Pasti di sekeliling Kang Deddy Mulyadi ada kamera yang menyertai untuk merekam dan dipublikasi, diposting di media sosial beliau agar masyarakat Jawa Barat mengetahui apa aja pekerjaan, aktivitas yang sedang dikerjakan oleh Gubernur Jawa Barat pada periode sekarang, yaitu Kang Deddy Mulyadi yang sudah mau menggenapi 100 hari kerja sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak bagaimana komentar para elit politik termasuk juga pakar kebijakan publik terkait dengan adanya kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang dipublikasi di media sosial, sehingga Kang Deddy Mulyadi selalu dikatakan sebagai gubernur konten. Nah, untuk itu mari kita simak komentar-komentarnya dalam video berikut ini. Ya, pertanyaan gimana? Apa terakhir? Tanggapannya Bapak seperti apa? Tadi kan ada perdebatan antara gubernur di sini mengambil langkah cepat langsung turun ke masyarakat, sementara di sisi lain dibilang tidak ada perencanaan atau koordinasi yang matang begitu dengan DPRD. Oke, kita tahu bahwa saat ini adalah programnya anak nakal dulu, anak yang super badung, anak yang benar-benar tidak bisa dipegang. Tapi kita tahu di Jabar ini lebih dari 9 juta anak-anak pendidik itu dan tidak semua bermasalah. Kita tahu ini adalah atau apa ya, mungkin ini jadi iklan. Ini adalah kalau badannya panas dingin karena sakit gigi, ini kita menyelesaikan simptomnya dulu gitu ya. Terus baru nanti kita ke akar masalahnya. Ini jadi shock terapi gitu ya. Orang lagi panas dingin ya udah turunin aja panasnya dulu, nanti dia sakit perut kayak dia sakit gigi baru diterapin. Dan rencana ke depan itu bukan hanya anak nakal, anak-anak berprestasi pun akan dididik, tapi sekali lagi message-nya berbeda, tapi sama intinya, dididik attitude, dididik teamwork, dididik mencintai tanah air, dan nation pride ini lupa saat ini di sekolah tuh tidak diajari, pendidikan itu udah lupa sejak 2002 efek dari reformasi ini yang mau digenjot dari sisi yang lain. Jadi sekali lagi bukan hanya anak nakal, tapi anak berprestasi, semua nanti ujung-ujungnya kalau saya nih jadi presiden, saya maunya seluruh anak Indonesia 6 bulan terakhir sebelum mendapatkan ijazah SMA masuk barak untuk dididik tentang kebangsaan. Baik. Dan ini semua, ini saya pikir cocok dengan ini roadmap, ini adalah shock terapi untuk bangsa Indonesia oleh KDM ini yang semua gubernur, pemerintah pusat dan parlemen harus mencari solusi ke depannya. Baik, Pak Mardigu, KDM ini kan dikenal sebagai gubernur konten, begitu. Bagaimana Anda menyikapinya nih? Beliau ini masuk konten atau sosial media bukan sejak jadi gubernur, tapi sejak 5-6 tahun terakhir.
dan memang dia melakukan ini adalah untuk, nah itu niatnya ya, niatnya adalah untuk keterbukaan. Dan itu ini pengalaman pribadi. Beliau berdiskusi sama saya udah beberapa tahun yang lalu, nelpon apa segala macam. Suatu hari dia belum menjabat jadi gubernur tapi sudah menang jadi gubernur, dilantik, dia bilang mau ke kantor saya. Saya bilang, lah saya aja ke beliau gubernur kok. Enggak. Dia datang ke tempat saya dan begitu datang itu full kamera. Saya bilang, Kang, ini kenapa pakai kamera? Dia bilang, kita ke depan akan merekam hal-hal seperti begini karena saya tidak mau ada hal-hal yang bahwa kita ada kong kali kong dan lain sebagainya. Kita mau transparan dan semua orang tahu. Urusan saya naikin atau tidak naikin itu urusan saya. Di sini saya dalam hati bilang, oh ini an attitude. Ini adalah integritas. Integritas kan do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar pada saat orang tidak ada yang melihat. Jadi dia cuma ingin memberikan keterbukaan kepada seluruh masyarakat bahwa dia bekerja dan beginilah cara dia bekerja. Dan ini kan masih belum 100 hari ya. Ini shock terapi yang diberikan untuk 100 hari pertama dalam jabatannya. Itu aja dari saya. Baik, Pak Ono, KDM ini kan juga pernah mengkritisi DPRD melalui media sosialnya begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya wajar ya. Ibaratnya seluruh rakyat itu di era keterbukaan bisa mengkritik semuanya. Makanya kritik kepada DPRD ini menjadi tanggung jawab saya, Pak Buki, ya 120 orang anggota DPRD yang kerjanya jangan sampai hanya kunjungan kerja terus. Harus fokus juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Nah, sehingga kita punya gubernur yang sangat aktif di media sosial, sangat aktif bekerja. Ya saya sih berharap, saya ini orang baru di DPRD provinsi ya. Saya sih berharap bahwa kita bisa menjadi mitra yang strategis juga bagi Kang Deddy Mulyadi gitu kan, untuk bisa memastikan program-program ini berjalan dengan baik. Pak Ono, tadi ini kebijakan strategisnya ini sudah terwujud atau belum? Ya sekarang kebijakan strategis nanti kan ada tahapannya. Nanti kita segera untuk membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk dasar 5 tahun Pak Gubernur bekerja. Setiap tahun nanti Pak Gubernur membuat rencana kerja pemerintah daerah. Nanti juga kita akan bahas KUA PPAS, APBD, ya itu dilakukan bersama. Nah sehingga mungkin bulan depan kita sudah mulai nih merancang bagaimana gubernur mempunyai RPJMD dan sebagainya. Nah adapun yang dilakukan 3 bulan kurang ini, yang menurut saya sah-sah saja dilakukan oleh Pak Gubernur. Pada saat misalnya muncul reaksi kontroversi, ya wajar saja karena memang yang dilakukan itu tidak lazim ya dan tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan kan. Baik. Benar nggak tidak lazim, Pak Buki? Kenapa? Benar tidak itu tidak lazim? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini? Kebijakannya. Jadi gini ya, saya kira kita harus juga membaca perkembangan ya, bahwa kepemimpinan itu kan tidak selalu terikat oleh apa yang disebut dengan formality, tetapi juga ada perkembangan pola kepemimpinan yang informality. Kita semua kan sering bicara tuh, sistem birokrasi itu seringkali dianggap terlalu lamban dalam mengambil keputusan karena terlalu banyak pintu, terlalu banyak proses gitu kan. Nah saya melihat Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini banyak hal sekarang ini yang sifatnya yang dianggap darurat, sehingga kalau mengambil jalur sistem birokrasi atau kebiasaan lama itu juga akan memperlambat tindakan-tindakan sementara situasi sudah dianggap darurat. Jadi menurut saya kita hargailah, di sini ada misalnya gaya kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi itu memadukan antara formality dan informality. Saya melihat memang ada 2 hal yang melekat pada sosok Deddy Mulyadi ya. Dia berangkat kita lihat dari akar rumput, makanya bahasanya itu lugas gitu ya. Tindakan-tindakannya juga dia berdasarkan juga perasaan-perasaan selama dia menyatu dengan masyarakat dan bahkan seringkali menyebut menyatu dengan alam. Dia akan tidak tahan ketika ada hal yang merugikan masyarakat, terutama masyarakat bawah.
Oleh karena itu dia baca terus itu tuh, alur pikirnya seperti itu. Tetapi di satu sisi dia juga menjalankan pola-pola formality, dia juga mengerti aturan-aturan itu. Tetapi seringkali aturan yang dianggap terlalu bisa memperlambat kebijakan malah dia bisa terobos itu. Jadi saya kira ini kita lihat saja, kalau toh ada langkah-langkah cepat yang dilakukan, kemudian bisa kita evaluasi, lalu dibuat struktur, dibuat regulasi yang bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang memang berhasil gitu. Bagi saya sih itu aja. Baik, Pak Trubus, kalau melihat kebijakan dari Deddy Mulyadi sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, kalau kita lihat dari sisi kebijakan publik sebenarnya kan itu satu ada paradigma legitimasi prosedural namanya. Jadi selama ini berpandangan bahwa legitimasi prosedural itu semuanya harus melalui koordinasi, melalui satu proses-proses lah gitu. Jadi mekanisme prosedur yang sudah baku, termasuk di dalamnya ada aturan-aturan undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah yang kedua itu sebenarnya ada legitimasi kinerja atau performance. Nah di performance ini lebih mengutamakan pokoknya untuk kepuasan publik gitu. Artinya ketika ada persoalan publik segera diselesaikan. Jadi turun langsung. Nah, sehingga dari sini sebenarnya kalau orang kebijakan publik atau teoritis publik itu umumnya melihat bahwa apapun yang dilakukan untuk mau prosedural mau jalur ini performance itu sesungguhnya bisa dilakukan secara bersamaan sebenarnya dalam arti bahwa tidak dua hal yang saling bertentangan gitu. Tetapi memang dalam konteks demokrasi itu seringkali menjadi dua hal yang saling berseberangan. Nah, itu ada betul. Tapi dalam pandangan orang ahli kebijakan publik seperti David Osborne dan lain-lain itu Lucian Pine itu semuanya menganggap bahwa itu bisa dikombinasikan secara baik ketika kemudian pemimpin dalam ini leader itu elit itu bisa memanfaatkan untuk konteksnya inovasi kebijakan gitu. Kalau inovasi ini semuanya tadi yang disampaikan kan sebenarnya inovasi kebijakan ada terobosan, ada ini cuman ada persoalan-persoalan benturan-benturan karena memang ada yang mengkritik-kritik ini kan sebenarnya lebih kepada bagaimana menempatkan supaya dia dalam jalur konteksnya hukum karena kebetulan kita negaranya hukum, Mbak. Jadi semuanya harus ada konteks aturan dulu kan gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita istilahnya di luar aturan masuk, tetapi bukan berarti tidak boleh karena memang tergantung juga ini Mbak kasusnya atau kebijakan yang mau diterapkan, programnya apa. Kalau yang kaitan dengan anak sekolah ya kan itu kan konteksnya memang untuk kedisiplinan, jadi intervensi sosial. Meskipun itu juga harus diperhatikan ada aturan-aturan yang sudah ada. Nah yang terakhir menurut saya ini memang ada persoalan di partisipasi publik. Jadi keterlibatan publiknya belum, karena sebenarnya kebijakan itu mau dijalankan harusnya ada semacam masukan dulu, ada dialog dulu, itu yang ideal dalam konteks demokrasi. Tapi bisa saja tidak dalam konteks memang konteksnya karena kepentingan, karena kebutuhan, karena sesuatu yang memang istilahnya urgensi banget gitu ya bisa dilakukan gitu. Dan itu menjadi kewenangan seorang